Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Mahmud Abdullah STMT selaku penguji, kemudian yang terhormat Pak Irfan Khairuddin STMT selaku coach, kemudian yang terhormat Ibu Kiki Oktarina SH selaku mentor. Baiklah, di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Digitalisasi Pengelolaan Arsip pada Subbagian Hukum KPU Kabupaten Muara Jambi. Sebelum saya memaparkan rancangan aktualisasi saya, perkenalkan nama saya Arnold Dewasa Putra SH, lahir di Jambi 16 Mei tahun 1945, jabatan Analis Hukum, Unit Kerja Subbagian Hukum KPU Kabupaten Muara Jambi. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu deskripsi organisasi, yang kedua visi, misi, tujuan dan nilai KPU Kabupaten Muara Jambi, yang ketiga identifikasi isu, yang keempat penentuan isu, yang kelima rancangan aktualisasi. Deskripsi organisasi KPU Kabupaten Muara Jambi terletak di Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Jambi di Bukit Cinto Kenang, Bukit Baling Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi. KPU Kabupaten Muara Jambi memiliki sumber daya manusia sebanyak 28 orang dengan rincian sebagai berikut. Komisioner sebanyak 5 orang, PNS organik 8 orang, CPNS 2 orang, PNS DPK 3 orang, PPNPN 8 orang, serta tenaga pendukung sebanyak 2 orang. Visi, misi, tujuan, dan nilai KPU. Salah satu misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Jambi yaitu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Berikut merupakan tugas dan fungsi Subbagian Hukum terdapat pada PKPU nomor 14 tahun 2020 dan tugas staf pelaksana pada Subbagian Hukum terdapat pada PKPU nomor 4 tahun 2010. Identifikasi isu. Yang pertama mengenai manajemen ASN, yaitu belum maksimalnya pengelolaan arsip pada Subbagian Hukum KPU Kabupaten Muara Jambi. Belum maksimalnya pengelolaan arsip pada Subbagian Hukum KPU Kabupaten Muara Jambi karena pengarsipan masih dilakukan secara manual. Dibuktikan dengan arsip tersebut masih disimpan dalam bentuk kertas yang disusun memakai bindek dan belum ada backup data secara digital. Yang kedua, mengenai Wall of Government, yaitu belum optimalnya pengumpulan data laporan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP antara Subbagian Keuangan Umum dan Logistik dengan Subbagian Hukum KPU Kabupaten Muara Jambi. Pengumpulan data yang dikumpulkan oleh masing-masing subbagian menggunakan cara-cara yang berbeda. Hal tersebut menyebabkan keterlambatan subbagian hukum sebagai pengawas untuk merekap dan mengirimkan laporan SPIP tersebut ke KPU Provinsi. Kemudian isu yang ketiga mengenai pelayanan publik, yaitu belum optimalnya pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH KPU Kabupaten Muara Jambi. Belum optimalnya pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Muara Jambi dapat dilihat pada laman home JDIH terlihat belum adanya berita terkini dan terbaru. Sedangkan untuk peraturan sudah diupdate mengikuti KPU Republik Indonesia. Kemudian kita menggunakan teknik analisis USG dalam menentukan isu prioritas, yaitu manajemen SN belum maksimalnya pengelolaan arsip pada subbagian hukum KPU Kabupaten Muara Jambi. Setelah kita menemukan isu prioritas, maka langkah selanjutnya yaitu mencari akar masalah. Di sini kita menggunakan diagram fishbone, di mana diagram fishbone ini terdiri dari main, machine, material, dan method. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya kita melakukan gap analysis. Dari segi mainnya, tidak semua staf bisa mengoperasikan komputer dikarenakan faktor usia. Dari segi material, belum ada wadah untuk menyimpan arsip secara digital. Dari segi metode, masih membiasakan pengarsipan secara manual. Dari segi mesin, data hanya bisa diakses ketika berada di kantor. Setelah melakukan gap analysis tadi, kita menemukan 4 gagasan solusi. Kemudian kita analisis menggunakan smart analysis dan ditemukan 3 solusi yang bisa dilaksanakan pada kegiatan aktualisasi ini. Setelah kita melakukan smart analysis, maka ditemukan beberapa solusi. Dan ini dari beberapa solusi tersebut, kita akan melakukan 6 rencana kegiatan. Kegiatan pertama adalah permohonan izin kepada atasan terkait rancangan aktualisasi. Tahapan kegiatannya adalah yang pertama menghadap ke atasan terkait kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua berkonsultasi terkait rencana kegiatan pelaksanaan aktualisasi pada subbagian hukum. Yang ketiga meminta persetujuan untuk melaksanakan kegiatan. Outputnya kita akan mendapatkan arahan dan persetujuan. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu membuat SOP digitalisasi pengelolaan arsip.
Tahapan kegiatannya yang pertama yaitu mencari sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan SOP pengarsipan secara digital. Yang kedua, merancang draft SOP pengarsipan secara digital. Yang ketiga, membahas draft SOP pengarsipan secara digital bersama konsultan hukum dan para staf. Yang keempat, menyerahkan kepada mentor untuk dikoreksi dan disetujui. Outputnya kita akan mendapatkan SOP digitalisasi tentang pengelolaan arsip. Selanjutnya, kegiatan ketiga adalah inventarisasi arsip dokumen. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, mengelompokkan arsip pada subbagian hukum berdasarkan jenis kegiatan. Yang kedua, melakukan cek kelengkapan arsip dokumen pada subbagian hukum. Outputnya, arsip akan tersusun sesuai dengan kepentingan dan siap untuk di-scan. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu digitalisasi arsip dokumen. Tahapan kegiatannya yang pertama, membuat akun Google Drive. Yang kedua, melakukan scan arsip dokumen. Yang ketiga, memberi nama file yang telah di-scan sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum pada arsip tersebut. Yang keempat, membuat folder berdasarkan subarsip. Yang kelima, mengelompokkan subfile hasil scan berdasarkan kategori, tahun, bulan, dan tanggal dokumen. Yang keenam, merapikan kembali arsip yang telah di-scan ke dalam Bindex. Outputnya, kita akan mendapatkan akun Google Drive yang siap untuk digunakan. Kemudian arsip sudah di-scan ke dalam komputer menjadi file digital. File sudah diberi nama sesuai dengan jenis kegiatan. Kemudian arsip tersusun rapi kembali ke dalam Bindex. Kegiatan kelima yaitu sosialisasi pengelolaan arsip secara digital. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, menyiapkan materi sosialisasi. Yang kedua, mengundang peserta sosialisasi. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sosialisasi. Outputnya berupa bahan materi dan undangan untuk peserta sosialisasi. Kemudian kegiatan yang keenam adalah upload file dokumen arsip melalui Google Drive. Tahapan kegiatannya yang pertama, melakukan upload dokumen berupa folder-folder yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori. Yang kedua, memastikan data yang sudah diupload benar dengan mengecek folder dan file dengan teliti. Outputnya yaitu dokumen sudah terupload di Google Drive. Kemudian file tersimpan dengan aman, terhindar dari risiko kerusakan atau kehilangan. Selanjutnya yaitu identifikasi dampak pemecahan isu. Yang pertama yaitu dampak terhadap individu, yaitu dapat meningkatkan kompetensi, menjalankan tupoksi sesuai dengan yang telah ditetapkan, dan dapat belajar mengenai digitalisasi. Kemudian ada dampak terhadap unit kerja, dampak terhadap organisasi, dan dampak terhadap masyarakat. Selanjutnya itu rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan aktualisasi ini akan dilakukan selama 30 hari kerja, yaitu dalam rentang bulan Oktober sampai November. Yang pertama yaitu permohonan izin kepada atasan selama 2 hari. Yang kedua, membuat SOP digitalisasi selama 5 hari. Yang ketiga, inventarisasi arsip selama 4 hari. Yang keempat, digitalisasi arsip dokumen selama 11 hari. Yang kelima, sosialisasi pengelolaan arsip secara digital selama 3 hari. Yang keenam, upload file dokumen arsip melalui Google Drive selama 5 hari. Kemudian ini adalah matrik perencanaan pelaksanaan aktualisasi. Di sini kita bisa melihat rencana kegiatan secara rinci setiap harinya, dari mulai kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4, dan kegiatan 5, kemudian kegiatan 6. Ini merupakan milestone, yaitu merupakan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang menuju digitalisasi arsip. Selanjutnya yaitu pemetaan stakeholder. Stakeholder mempunyai potensi untuk bisa mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh pemecahan suatu masalah tertentu. Yang pertama yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Muara Jambi sebagai memberi keputusan dan memberi pendapat. Yang kedua yaitu mentor, berperan memberi masukan, arahan, dan pendapat. Yang ketiga yaitu peserta latsar, bertanggung jawab terhadap pemecahan isu. Yang keempat, seluruh staf subbagian hukum KPU Kabupaten Muara Jambi berperan mendukung pemecahan isu dan merasakan manfaat, serta masyarakat dalam merasakan manfaatnya. Selanjutnya yaitu identifikasi kendala dan antisipasinya. Pada kegiatan pertama yaitu koordinasi pelaksanaan aktualisasi. Kendala utamanya yaitu waktu mentor dan atasan terbatas dan padatnya jadwal kegiatan. Antisipasinya yaitu melakukan koordinasi sebisa mungkin baik secara langsung maupun via chat. Kegiatan yang kedua yaitu membuat SOP digitalisasi pengelolaan arsip. Kendala utamanya yaitu penulis belum terlalu memahami tentang pengelolaan SOP. Antisipasinya yaitu berkoordinasi dan berkolaborasi pada saat pembuatan SOP dengan sesama rekan CPNS yang sedang melaksanakan aktualisasi tentang pembuatan SOP. Kegiatan yang ketiga, inventarisasi arsip dokumen. Kendala utamanya yaitu beberapa arsip dokumen mungkin tercecer dan bercampur dengan dokumen lain. Antisipasinya yaitu mencari satu persatu secara teliti. Kemudian kegiatan yang keempat adalah digitalisasi arsip dokumen. Kendala utamanya yaitu terbatasnya staf di subbagian hukum yang bisa mengoperasikan komputer. Antisipasinya meminta bantuan staf di subbagian lain.
Yang kelima, sosialisasi pengaksipan secara digital. Kendala utamanya itu semua staf memiliki pekerjaan masing-masing. Antisipasinya yaitu melakukan sosialisasi di waktu renggang dan membuat janji kepada seluruh staf untuk meluangkan waktu. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu upload arsip digital melalui Google Drive. Kendala utamanya listrik yang sedang terkadang mati dan jaringan internet yang tidak stabil. Antisipasinya yaitu memaksimalkan waktu dan tetap mencoba akses sampai bisa. Sekian presentasi rancangan aktualisasi ini dan penulis mohon kritik serta sarannya untuk perbaikan laporan dan semoga dapat memberikan manfaat. Dan tujuan dari kegiatan aktualisasi ini dapat tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.